Halo guys, kita dari Wasdi, podcast asal jadi. Jadi kita lagi ngerjain tugas UAS nih yang dikasih sama Pak Yudo buat ngejelasin materi apa aja yang pernah suruh milih salah satu sih. Materi apa yang mau kita bawain nih yang pernah dibawain di kelas sama Pak Yudo. Pertama kita perkenalan diri dulu kali ya. Ya, Gue Muhammad Rafi Syampurna dari kelas KM 22E. gue Gias Nabil dari kelas KM 22E. Gue Rafli Dipeterneldi dari kelas KM 22E. Jadi kelompok kita nih mau ngangkat angle isu kalau ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan atau bukan gitu guys. Jadi kita bakalan nerangin nih eh, ilmu politik tuh sebagai ilmu pengetahuan atau bukan sih gitu. Tapi melalui pertanyaan yang udah dibuat sama Gias nih, ahli riset kita. Boleh es. Oke, pertanyaan pertama. Langsung ya, biar cepet nih. Yo, Boleh, iya. Menghemat Ilmu, durasi yang dikasih 7 menit. ya, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan atau tidak? gue dulu ya. Ya, Boleh dul. Gue tuh pernah baca tuh dalam suatu artikel, dia tuh nyebutin kalau misalkan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan sosial paling tua karena ilmu ini berkumpul dan berkembang sejak jauh di peradaban Yunani kuno. oke. Kalau dari menurut gue simple sih es. Gue tuh setuju kalau ilmu politik itu termasuk dalam ilmu pengetahuan. Soalnya ilmu politik itu termasuk dalam ilmu eksakta, yaitu ilmu yang mempelajari hal-hal pasti gitu. Oke. Udah, boleh Boleh ke dilanjut. pertanyaan selanjutnya lah. Oke. Kenapa ilmu politik itu bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Siapa nih? Lu dulu ya, Boy. Ya, Gue boleh. dulu, gue dulu, gue dulu. Boleh, Oke. boleh. Jadi gue ngelakuin riset secara cepat nih ya, fast. Jadi gue dapat kalau para ahli berpendapat arti dari ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Jadi the sum coordinate knowledge relative to a determinate subject. Nah, makanya gue bisa bilang kalau ilmu pengetahuan itu ilmu politik itu termasuk ke dalam ilmu pengetahuan gitu. Kalau Oke. dari gue. Lanjut, Kalau Bro. dari gue tuh pengetahuan dapat dikatakan ilmu pengetahuan karena memiliki persyaratan-persyaratan yang terdiri dari berbagai unsur yang merupakan kegiatan yang tergolong dalam satu kesatuan. Nah, unsur-unsur ini tuh kayak misalkan pengetahuan menggunakan pikiran secara logis gitu, terus tersusun secara sistematis, melalui sudut pandang secara objektif dan rasional, dan menggunakan metode penelitian tertentu. Oke, ada yang mau nambahin apa langsung next time berikutnya? Boleh langsung. Oke. Apa saja hal yang mendukung ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan? Buset. Berat juga nih kayak harus ada riset nih. Siapa nih? Boleh. Lu? Ayo, Lu duluan siapa? beli. Gue dulu. Ya, boleh. Nih, kan ini kan tentang faktor pendukung ilmu politik yang apa? Yang nyambung ke ilmu pengetahuan ya? Iya. Ya, antara keterkaitan lah ya. Nah, gue tuh pengen ngasih tahu kalau misalkan karakteristik ilmu pengetahuan itu tuh adalah tentang untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol. Misalnya kayak penelitian penelitian ilmiah lah kayak di laboratorium gitu. Nah, berdasarkan eksperimen itu, ilmu eksakta dapat menemukan hukum-hukum yang diuji kebenarannya. Nah, kalau misalkan kita pakai definisi ini, eh, ilmu politik serta ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat nih, karena sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Sedangkan pengetahuan yang kita pakai sekarang itu tuh eh, banyak gitu yang tanpa melalui penelitian, tapi masih dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Tuh. Oke. Kalau dari Kalau dari gue gini sih. Jadi gue ngebaca tentang sejarah ilmu politik
kenapa bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Jadi pada 1950-an tuh muncul nih beberapa sarjanawan gitu kayak ngelakuin semacam riset. Nah, muncullah pendekatan perilaku yang akhirnya bisa ngedapetin New Science of Politics, revolusi politik. Jadi mereka itu kayak mempelajari perilaku manusia adalah kompleks dan ilmu politik juga termasuk kompleks kayak gitu dan pola-pola berulang gitu. Nah, tapi ada kontranya nih. Di 1960-an timbul reaksi pendekatan perilaku yang dilakuin sama para ahli. Jadi mereka bilang kalau pendekatan perilaku itu terlalu kuantitatif dan abstrak. Mereka bilang kalau berarti mereka nyimpulin kalau ilmu politik ini nggak bisa dimasukin ke ilmu pengetahuan kayak gitu. Dan akhirnya mereka ngedapetin kalau pendekatan perilaku ini nggak mencerminkan realitas sosial gitu es. Oke. Udah. Udah itu aja sih kalau dari gue ya. Oke. Waktunya mepet nih. Waktunya mepet nih udah 6,5 menit nih ya. Waduh. Jadi kayak cuma 3 pertanyaan doang ya Syah. Iya, 3 pertanyaan kayaknya sih. Gila padahal kita udah nyiapin banyak pertanyaan. Waduh. Mungkin bakal ada part Cukup waktunya. Iya, kita dikasih cuma 7 menit guys. Mungkin bakal ada part 2-nya dan kita bakal ngejelasin tentang materi-materi lain tentang ilmu sosial dan ilmu politik gitulah. Soalnya politik dan sosial itu berhubungan, connected. Oke, segitu aja dari kita ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.